Shalom Pak Bambang, saya mau izin bertanya, jika Yesus itu Allah, mengapa berdoa? Mohon pencerahannya. Oke, yang pertama, itu Trinitas tidak terpisahkan. Kenapa? Waktu Yesus disalib itu ada ungkapan Eli, Eli lama sabachthani. Begini saudara-saudara ya, pemahaman tentang Tritunggal itu dibedakan. Trinitas secara ontologis dan Trinitas secara ekonomis. Trinitas secara ontologis itu sifat kekekalan ilahi. Jadi kalau istilah dari Santo Yohanes Damaskus itu hubungan Bapa sebagai sumber, kemudian Putra itu sebagai yang dilahirkan dari sang sumber, dan Roh Kudus itu yang mengalir dari sang sumber. Ini sebetulnya ungkapan-ungkapan teologis yang tidak mudah ya. Bapa itu tidak diperanakan karena dia menjadi masodir al-ilahiyah. Putra itu dilahirkan dari Bapa. Kalau Roh Kudus itu digunakan kata prosesi, ya. Tapi itu bicara tentang Tuhan dalam keabadian. Sementara kalau bicara tentang Trinitas secara ekonomia, itu Tritunggal dalam karya ilahi. Misalnya, waktu pembaptisan. Waktu pembaptisan kan Yesus di Sungai Yordan, Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, dan Bapa diungkapkan dalam suara dari surga, engkaulah putraku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, banyak para polemikus yang biasanya menyerang Kristen. Nah, kalau Tritunggal itu abadi, tidak ada yang awal, tidak ada yang akhir, berperikoresis dalam keabadian maksudnya. Bagaimana dengan Yesus yang terpisah dengan Allah di Sungai Yordan? Bagaimana dengan Roh Kudus dalam bentuk burung merpati? Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, dalam bentuk itu namanya kehadiran teofania, itu penampakan ilahi. Tapi tidak seorang pun membayangkan bahwa setiap ada burung merpati itu Roh Kudus kan? Bedanya penampakan dengan hakikat kan jelas. Jadi Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api pada waktu peristiwa Pentakosta. Apakah itu berarti setiap ada orang kebakaran rumah ada Roh Kudus membakar rumah tetangga? Kan tidak. Itu kan yang disimbolkan. Roh Kudus disimbolkan dalam bentuk burung merpati, dalam bentuk lidah-lidah api. Berarti itu bukan hakikat Allah. Itu adalah pernyataan Allah sejauh yang bisa ditangkap oleh indera manusia. Nah, untuk Yesus itulah inkarnasi, dia mengambil daging sebagai manusia. Yang dibaptis itu kemanusiaannya. Yang mengatakan Eli Eli lama sabachthani itu adalah kemanusiaan yang dikenakan oleh sang sabda ke dunia. Yang berkata, kenapa kau katakan aku baik? Hanya Bapa yang baik, hanya Allah yang baik. Itu di dalam wujud inkarnasinya. Yesus yang mengatakan Bapa itu lebih besar daripada aku, itu dalam wujud inkarnasinya. Dan itu clear ketika kita memahami apa para bapak-bapak konsili memformulasikan tentang hubungan antara keilahian Kristus yang sepenuhnya dan kemanusiaan Kristus yang sepenuhnya. Apalagi Yesus sebagai orang Yahudi, tentu dia, setiap orang Yahudi yang menyatakan keluhannya itu dibaca Mazmur, termasuk itu kan rusa di kala fajar itu syairnya itu, Mazmur pasal 22. Tapi bagi gereja mendalami tidak sekedar setiap orang Yahudi ketika berada di dalam keterpurukan, dalam pergumulan berat, dia membaca Mazmur yang disebut rusa di kala fajar. Tetapi detail dari ayat demi ayat itu terpenuhi oleh peristiwa Yesus itu. Misalnya dikatakan seperti singa yang mengerumu, tangan dan kakiku, dia menusuk tanganku dan kakiku, misalnya. Itu dari Mazmur 22, kaitannya dengan Eli Eli lama sabachthani tadi. Nah, itu juga sering menjadi perdebatan antara orang Yahudi dan orang Kristen. Kenapa Kristen menciptakan Mazmur sendiri? Itu dalam bahasa Ibrani tidak ada kata mereka menusuk tanganku dan kakiku misalnya. Teksnya dalam bahasa Ibrani teks masoretik. Itu berbunyi yadai beriglai, tanganku dan kaki. Sebelumnya itu adalah kari itu K, itu K, seperti ari itu singa, seperti singa, kari yadai beriglai, tanganku dan kakiku. Kenapa kok muncul kata-kata mereka menusuk? Nah, pada tahun 1950-an setelah penemuan pertama Dead Sea Scroll, itu ditemukan gua-gua di Laut Mati. Salah satunya di Nahal Hefer,
di mana ternyata ada potongan Mazmur pasal 22 yang satu ayat rentetan pasal dengan Elisa Baktani tadi, itu bunyinya karu yadai wiriglai. Karu itu artinya mereka menusuk. Septuaginta menggunakan teks Ibrani yang jauh lebih tua sebagai dasar penerjemahan. Dan itulah yang kemudian dilanjutkan oleh Vulgata, oleh Santo Hieronymus, oleh banyak terjemahan Kristen yang lain. Sementara teks Masoretik dari abad ke-10 setelah Masehi itu menggunakan kata-kata kari, karena huruf bijut dan huruf fab itu kan satunya delewer begini jadi karu. Kalau cuma di atasnya begini seperti koma terbalik itu kari gitu. Jadi yang begini-begini dalam tradisi tekstual kritisisme itu diakui oleh gereja, dan gereja tidak pernah menyeragamkan supaya sama, yang nggak cocok dibakar. Ya kalau yang dibakar itu pasti yang salah. Kalau ternyata yang benar bagaimana? Makanya semua teks itu dipelihara. Jadi kalau dalam tradisi Kristiani ya misalnya contohnya, ini kan di Indonesia ini banyak orang-orang yang kagetan itu gampang kagetan, gumunan gitu kan. Itu sedikit-sedikit kalau dia baru belajar teologi gitu ya terus manggung. Kalau di Jawa itu sebutnya gemblung ke susu manggung. Bahannya itu baru sedikit tapi omongannya itu loh, saya kadang-kadang ngeri, saya itu ngeri lihat begitu ya. Oh ya orang itu ya jodumeh lah, sudah ngerti itu ya dicek and recheck dulu bener apa gak pemahamannya. Itu yang sering jadi kegaduhan teologis kan, yang model-model seperti ini. Nah kadang-kadang orang mengatakan ini teks ini yang benar, teks ini yang lain-lain keliru, terus nuduh gereja-gereja yang tidak sepakat dengan dia itu bid'ah dan sebagainya. Terus saya tunjukkan begini, yang namanya teks Bizantin itu bukan teks kanon dalam pengertian harus yang kanonisasi lewat Bizantin, enggak seperti itu. Bizantin itu ragam teks, bukan standarisasi kanon. Ini kalau Anda membaca tulisnya Athanasius dari Alexandria, buku-buku yang dibaca apa misalnya ya. Sementara di Alexandria sendiri itu misalnya ya tidak memuat apa yang dimuat dalam teks Bizantin. Itu contoh misalnya doa Bapa kami dalam Injil Lukas itu dalam teks Bizantin sama panjangnya dengan doa Bapa kami dalam Injil Matius. Hanya bedanya Lukas menggunakan kata-kata dosa daripada kesalahan, hamartia, tanpa doksologinya di Injil Matius. Lalu orang ketika ziarah ke Israel, kemudian orang pada bingung, ini doa Bapa kami diajarkan di sini Pak, lalu di Galilea juga ada doa Bapa kami, mana yang benar? Ini ada banyak teori ya, ada para teolog yang kemudian punya teori begini, ini mungkin saja saya keliru juga, maka silakan di cross check, mungkin saja teori evolusi itu sudah mempengaruhi cara kita berteologi. Teori evolusi Darwin, kira-kira kita nggak nyangka itu ya, bahwa sesuatu yang lebih sederhana itu dianggap lebih kuno daripada yang lebih lebih canggih gitu loh. Jadi konteksnya ketika Yesus ditanya, ajarlah kan kami berdoa seperti Yohanes mengajarkan muridnya berdoa. Dalam versi Lukas, teks Bizantin atau Tectus Septus, Anda bisa membaca King James Version. Kalau kamu berdoa, Bapa kami yang diucapkanlah, Bapa kami yang ada di surga dan seterusnya. Sama panjangnya dengan Injil Matius. Tapi kalau Anda membaca Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, hanya Bapa dikuduskanlah namamu. Loh, tanpa kami yang di surga, lebih pendek. Kalau Anda membaca NIV, American Standard Bible, itu teks pendek, terjemahan lai, itu teks pendek ini. Tapi kalau Anda membaca King James, doa Bapa kami dalam Injil Lukas, itu sama panjangnya dengan Injil Matius. Nah sekarang ada dua teori. Teori yang pertama, Injil Lukas ini dalam teks Bizantin diperluas berdasarkan Injil Matius. Setelah doa Bapa kami menjadi doa liturgis jemaat, umat. Jadi kalau Injil Matius itu pola doa pribadi, Injil Lukas. Jadi kamu berdoa seperti Yohanes berdoa, maka kamu berdoa Bapa. Karena nggak ada umat yang lain, ya Bapa, bener nggak? Kaminya nggak ada, wong itu doa pribadi. Itu versi pertama. Berarti sama-sama aslinya. Memang doa Bapa kami diajarkan dalam dua konteks yang berbeda. Tapi bagi penganut teori yang sederhana mendasari yang lebih canggih tadi, ini kemungkinan Lukas diperluas berdasarkan doa Bapa kami di Injil Matius. Ya sah-sah saja. Tapi ketika Anda melihat teks yang sama kunonya, yang diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa Injil kuno, ternyata menggunakan teks Lukas seperti yang dipakai oleh lai. Pendek, Bapa dikuduskanlah namamu, dan seterusnya, tanpa yang panjang-panjang tadi.
termasuk dua terjemahan Koptik dari abad ketiga, namanya Buhairi dan Sahidi. Saya itu kalau kemana-mana saudara-saudara, yang saya cari toko buku. Kalau bisa toko buku loak yang sudah tidak banyak beredar itu. Saya mendapatkan Alkitab bahasa Koptik dengan terjemahan bahasa Arab tahun 1940-an. Itu sama terjemahannya, sama dengan Lai. Jadi artinya, teks Bizantin itu jangan terlalu didewa-dewakan. Gitu loh. Jadi keragaman teks itu mesti kita rayakan tanpa atau dengan teks panjang Lukas. Gereja tidak berubah ajarannya kok. Ya toh, namanya kerikmahnya gereja itu tidak akan berubah. Itu hal-hal seperti itu kalau di Islam namanya urusan khilafiyah itu. Bukan urusan yang terlalu dibesar-besarkan. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.